Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi secara singkat terkait dengan mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam ialah sebuah aliran yang berada di dalam filsafat hukum, yang mana mazhab hukum alam ini sebagai cikal bakal dari munculnya aliran-aliran yang lain di dalam filsafat hukum. Mazhab hukum alam ini telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu, yang mana salah satu faktor dari munculnya mazhab hukum alam ini ialah karena kegagalan umat manusia di dalam menemukan keadilan yang bersifat absolut. Mazhab ini sering dipandang sebagai hukum yang bersifat universal dan abadi, dikarenakan norma-norma yang ada di dalamnya berasal dari hati nurani manusia, berasal dari alam semesta, dan juga berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa ilmuwan yang berpendapat terkait dengan mazhab hukum alam ini. Di antaranya yaitu Aristoteles, yang mana Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif. Menurutnya, hukum alam ialah suatu hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana karena hubungannya dengan alam. Hukum alam ini tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap, dan tidak pernah dan berlaku dengan sendirinya. Hukum alam menurut Aristoteles dibedakan dengan hukum positif, yang mana hukum positif seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia. Pendapat lain disampaikan oleh Hugo Grotius, yang mana menurutnya hukum alam berlaku secara real sama seperti hukum positif. Contoh fundamennya yaitu hukum alam yang berasal dari Tuhan, yakni hak kebebasan dan lain sebagainya. Ditinjau dari sumber hukumnya, mazhab hukum alam dibagi menjadi dua, yakni hukum alam rasional dan hukum alam irasional. Yang pertama yakni hukum alam rasional, ialah hukum alam yang bersifat universal dan abadi yang bersumber dari rasio manusia. Sedangkan yang kedua yaitu hukum alam yang bersifat irasional, yang mana hukum alam ini bersifat universal dan abadi yang bersumber dari Tuhan secara langsung. Dan tentunya hukum alam ini memiliki tujuan dan fungsinya, di antaranya yakni sebagai dasar etika dan moral di dalam hukum positif, dan juga berfungsi sebagai dasar konsepsi hak kebebasan. Salah satu tujuan dari hukum alam yakni untuk menuntun masyarakat agar berbuat kebaikan dan kebajikan, serta mentaati hukum ya dikarenakan merasa wajib secara moral, sehingga membuat masyarakat baik secara moral. Dalam mencapai tujuannya, hukum alam memiliki beberapa fungsi terhadap hukum positif. Salah satunya yaitu fungsi regulatif, yakni sebagai dasar pengatur hak dalam hukum positif. Dan yang kedua yakni hak komplementer, yakni sebagai pelengkap atau penyempurna aspek kejiwaan dan aspek kebatinan di dalam hukum positif. Yang seterusnya yakni fungsi korektif, sebagai pengoreksi hukum positif. Dan yang terakhir yaitu sebagai fungsi pemberian sanksi, yakni sebagai penunjuk dasar di dalam penerapan sanksi di dalam hukum positif. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hukum alam, mungkin bisa teman-teman temui di dalam berbagai literatur yang ada di perpustakaan ataupun di Google. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.